Ya, intervensi dari Bank Indonesia tentu saja besar, Mbak, buat menjaga volatilitas dari nilai tukar rupiah ya. Jadi tentu saja kalau dunia usaha ya di sektor keuangan juga saya rasa yang dipentingkan saat ini adalah volatilitasnya jangan terlalu besar gitu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini ya, dengan kondisi yang seperti ini saya rasa ini membuktikan bahwa eh, Bank Indonesia tuh at the market dan juga intervensinya relatif eh, efektif gitu ya untuk meredam volatilitas yang sangat besar dari nilai tukar kita. Saya rasa begitu, Mbak. Baik, Pak Andri, lalu kan Bank Indonesia juga menyatakan begitu ya Pak, ada kebutuhan dolar dalam jumlah besar ini untuk artinya kebutuhan untuk BUMN begitu. Menurut Anda bagaimana ketersediaan dolar untuk saat ini di tanah air? Saya rasa dengan kinerja ekspor kita, terutama dari komoditas, ya, neraca perdagangan kita yang relatif surplus, ya, terus kemudian mulai adanya eksportir yang melepaskan US dollars-nya, ya. Saya rasa dengan kondisi yang seperti itu, supply dari US dollar, ya, itu sudah relatif membaik ya di domestic banks-nya sendiri dan juga di Bank Indonesia. Jadi saya rasa dengan kebutuhan yang sudah lebih predictable ya sebenarnya kan kondisi ini cyclical ya dan ini sudah prediktif. Jadi itu harusnya tidak jadi masalah ya buat otoritas sendiri. Baik, artinya untuk saat ini ketersediaan dolar masih tetap terjaga ya Pak, artinya cukup predicted Ya, begitu dengan kebutuhannya. ya. Ya, Baik, seperti yang kita lihat, Mbak, sebenarnya kalau dari data likuiditas falas juga di perbankan itu sudah mulai ada perbaikan ya dalam 1-2 bulan terakhir dibandingkan dengan data di kuartal 3 atau kuartal 2 yang kemarin ya. Dan ini memang mengindikasikan bahwa masuknya juga dana-dana dari hasil ekspor terutama di komoditas kita gitu, Mbak. baik Pak Andri. Lalu Pak selanjutnya ini kan tentunya penguatan dari rupiah ya akan berdampak kepada harga barang impor. Nah, akan seberapa besarkah penguatan rupiah ini tentunya dalam rangka meningkatkan laju begitu dari pembelian produk impor atau bahan baku dari impor itu sendiri? Ya, baik, Mbak. Jadi kami melihat memang tentu saja eh, kalau misalnya ada penguatan rupiah, tentu saja itu akan berdampak positif ya bagi industri. Ada beberapa industri yang kita melihat memang dapat terdampak dari sisi cost push-nya ya. Jadi industrinya ini sebenarnya relatif positif, cuma karena memang komponen dari impornya cukup besar, ya kemudian kalau ada pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar tentu saja akan terdorong bebannya menjadi meningkat. Namun kalau rupiah menguat tentu saja sebaliknya akan terdampak positif. Jadi beberapa industri tersebut misalnya pupuk ya, terus kemudian construction materials, transportasi beberapa komponennya, farmasi ya, petrochemical, terus pakan ternak, terus plastik dan juga power generation. Jadi kalau misalnya memang terjadi penguatan dari rupiah terhadap US dollar, tentu saja itu akan dapat mengurangi beban dari komponen impor dari sektor-sektor tersebut. Ya. Baik Pak Andri. Lalu Pak selanjutnya sampai kapan Pak tren pelemahan rupiah ini akan terjadi? Apakah memang artinya untuk kedepannya begitu ya pelonggaran kebijakan The Fed ini akan berdampak positif kepada rupiah? Ya, saya rasa sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cycle dari kenaikan suku bunga acuan di global itu sendiri. Kalau dari beberapa policy target ya, baik the Fed, terus kemudian ECB, ya Bank of England, ya BOE rate ya, itu sebenarnya menunjukkan trajektori yang sama. 2023 itu akan mencapai peak-nya, terus kemudian 2024 itu akan kembali menurun ya karena mengantisipasi dari perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan di Eropa. Namun yang menariknya, Mbak, kalau kita lihat dari market expectation sendiri, ya itu terlihat bahwa dengan kebijakan yang front load, ya kebijakan kenaikan suku bunga yang front load, kemungkinan kenaikan suku bunga acuan itu sudah mencapai peak-nya di kuartal 1 2023. Ya, sekali lagi kenaikannya itu akan berada di kuartal 1 2023 dan kemudian flat. Jadi artinya kita sudah bisa mengantisipasi bahwa kenaikan suku bunga ini adalah tidak akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2023. Nah, ini merupakan peluang ya poinnya adalah bagaimana kemudian kita survive
ya di sepanjang di akhir tahun dan juga sampai dengan kuartal 1 itu, dan kemudian kita akan menghadapi suku bunga yang memang sudah peak, dan market sendiri itu kemudian sudah bisa ya refocusing lagi, bukan hanya fokus kepada kekhawatiran akan kenaikan suku bunga yang sangat agresif di 2023, tapi sudah mulai melihat, ya sudah mulai price in bahwa nih akan ada juga penurunan suku bunga acuan yang bahkan bisa saja terjadi di kuartal 4 2023. Nah, dengan kondisi itu tentu saja ada peluang-peluang tadi ya, peluang dari penguatan rupiah sendiri terhadap US dollar. Ketika mulai sudah ada tanda-tanda flipping dari policy di Amerika Serikat, tentu saja US dollar-nya akan kembali weakening. Nah, ini yang jadi peluang sebenarnya buat dunia usaha di global, terutama juga di Indonesia. Begitu. Baik.